Penyebab dioda pada power supply switching menjadi panas, misalnya tipe ini ya, ini HER 305. Jadi dia akan berbeda teman-teman dengan dioda-dioda rectifier yang biasa, yang tipe IN ya. Misalnya ini juga teman-teman ya, ini pada power supply switching ada dioda yang bentuknya seperti ini ya, dioda Schottky ya. Jadi tipe-tipe dioda frekuensi tinggi pada power supply switching ini tidak tidak semerta-merta kita ganti dengan dioda biasa, harus dioda yang sesuai dengan karakteristiknya, jadi dioda frekuensi tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas penyebab dioda-dioda ini menjadi panas. Jadi pada power supply switching kadang diodanya menjadi panas teman-teman. Nah ini kita harus mengerti dulu ya antara dioda, jenis-jenis dioda pada power supply switching. Jadi pada power supply switching itu dia menggunakan diodanya jenis apa. Jadi pertama-tama penyebab dia panas itu adalah arus beban berlebihannya, overcurrent. Jadi ciri-cirinya di sini dia teman-teman. Jadi dia tidak mampu menangani beban karena kelebihan teman-teman. Kebanyakan karena ada komponen yang short ya, komponen yang short pada beban sekundernya. Jadi solusinya kita harus menggunakan dioda dengan rating yang lebih tinggi. Di mana kita mencarinya kan? Maksudnya kita mengganti dengan rating yang lebih tinggi, nanti kita cari di dataset teman-teman. Jadi di dataset tuh. Di dataset kita googling ya. Kita googling sekarang sudah mudah. Yang kedua, tegangan forward ya, tegangan forward terlalu tinggi. Ini tegangan forward. Artinya tegangan majunya ya. Jadi inputnya terlalu tinggi teman-teman. Jadi penyebabnya ini ya, diodanya tidak sesuai. Atau mungkin kadang dia dioda silikon biasa. Maksudnya dioda biasa ya, yang IN itu ya, yang IN itu. Tidak bisa kita pakai pada power supply switching, teman-teman. Itu tidak bisa ya. Itu tidak bisa. Jadi misalnya ini dioda Schottky-nya yang merek gini ya. Jadi harus diganti dengan merek yang sama, teman-teman. Misalnya di sini ada juga yang HER ya, tipenya HER tuh, HER. Nah, ini tidak bisa kita mengganti dengan dioda yang IN. Jadi yang ketiga lagi, dioda yang digunakan tidak cocok nih. Jadi ciri-cirinya dia akan panas ya teman-teman ya. Penyebabnya ini ya, karena dia tidak cocok ini ya. Seperti penjelasan sebelumnya ya ini ya. Nah, jadi kita harus mengganti dengan benar-benar yang sesuai. Jadi solusinya ya kita harus mengganti dengan ini ya, harus mengganti dengan yang sesuai ini ya. Nih. Kemudian ada juga memasang pendingin, pendinginnya tidak memadai, ini bisa juga penyebabnya. Jadi ada banyak penyebab teman-teman, dia menjadi panas. Nah, kemudian ini ya, tidak serta-merta kita harus mengganti dioda ya. Jadi analisa yang paling sering ini, dia sudah melemah atau hampir rusak ini ya. Nah, ini yang paling sering teman-teman. Ini dia mengalami kebocoran ini ya. Kebocoran berarti ini dia tidak short teman-teman, dia hanya bocor. Nah, ini kita ganti baru tapi harus yang sejenis gitu ya, harus sejenis. Yang untuk frekuensi tinggi. Nih. Frekuensi tinggi. Oke. Kalau dia sudah lemah ya pasti kita harus ganti baru kan, ya. Kita harus ganti baru lah, tidak usah kita macam-macam lagi lah. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa membaca deskripsi ini. Oke.